Artis Marissa Haque kembali menjadi sorotan. Kali ini dipicu komentarnya terkait pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Marissa Haque menilai pemerintahan Jokowi dan penjajahan Belanda memiliki kesamaan, yakni sama-sama membenci ulama. Bahkan memberikan keterangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law memurtadkan 87% masyarakat muslimin Indonesia. Dirinya juga menyoroti Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang tidak bisa berbuat banyak untuk umat Islam, hanya dijadikan arca. Marissa Haque cari panggung pakai Omnibus Law. Marissa Haque dalam sosial medianya @marissa_haque mengatakan pada 14 Oktober 2020, "Demi Allah, sungguh jahat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini guys. Perlahan namun pasti, masyarakat muslimin Indonesia yang 87% itu dimurtadkan, mulai dari jaminan makanan halalnya. Bagaimana mungkin NKRI yang bukan negara Islam ini tega menghilangkan peran ulama MUI sebagai pemberi fatwa halal dan digantikan dengan seorang Dirjen level Eselon 1, Ketua BPJPH, yang kasusnya sedang bergulir di pengadilan karena memalsukan fatwa halal MUI dan buat logo halal tandingan Majelis Ulama Indonesia. Ini kejahatan yang terorganisir." Pernyataan tersebut dicuitkan oleh politikus Partai Amanat Nasional itu pada akun sosial medianya pada 14 Oktober 2020. Cuitan tersebut sontak membuat heboh. Cukup mengagetkan juga pernyataan Marissa ini. Memangnya kenapa kok bisa orang Islam se-Indonesia dibikin murtad oleh produk undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden atau wakil presiden yang muslim, dan juga DPR RI yang tentunya mayoritas adalah muslim? Oke lah, kalau Marissa tak percaya dengan keislaman Presiden Jokowi, tapi kalau dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, masa tidak percaya juga? Sebagai seorang ulama senior yang dihormati di negeri ini, di DPR ada PKB dan P3 yang berbasis Islam. Kok bisa dituduh bikin undang-undang yang menyesatkan dan bakal memurtadkan umat muslim Indonesia? Pernyataan Marissa ini pun mendapat reaksi dari pakar hukum lulusan Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Menanggapi pernyataan Marissa, Profesor Suparji Ahmad menyatakan dia tidak menemukan indikasi dalam undang-undang yang dimaksud. Sementara soal murtad, itu urusan keyakinan masing-masing. Undang-undang Cipta Kerja ini relasi yang mengacu tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana hubungan pengusaha dengan buruh, bagaimana mengatur tentang investasi, bagaimana perizinan kerja, dan sebagainya. Ini adalah kaitan dengan hal-hal yang ada dalam hal-hal di kehidupan duniawi saja. Sementara orang murtad itu kan pindah agama kan, bahwa itu soal keyakinan. Jadi dua hal yang sangat fundamental perbedaannya, papar Profesor Suparji. Dia mengingatkan Marissa kalau punya pendapat harus diklarifikasi dengan menyediakan apa indikasinya, supaya tidak menimbulkan spekulasi. Sebuah undang-undang menurutnya tidak mungkin didesain untuk menyebabkan orang murtad. Soal produk halal, Profesor Suparji menerangkan bahwa itu hanya soal teknis antara MUI terus dengan pemerintah daerah tentunya. Itu, tapi tidak bahas sampai detail tentang sebuah keyakinan, pungkas Profesor Suparji. Sementara itu, respon senada dilontarkan oleh tenaga ahli utama kantor staf presiden, Siti Rohaini Zuhayati. Siti Rohaini Zuhayati adalah lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Syariah S1, lulusan Monash University Australia, jurusan Sosiologi atau S2, dan lulusan UGM Yogyakarta, jurusan Sosiologi atau S3. Siti Rohaini juga seorang dosen, ahli studi gender, aktivis perempuan, peneliti,
pemerhati Islam, HAM, dan demokrasi. Menurut Siti Ruhaini, pernyataan Marissa itu berlebihan. Sebenarnya banyak yang dikemukakan oleh Ruhaini membantah pernyataan Marissa selain soal sertifikasi halal. Undang-undang Cipta Kerja itu justru membuat umat Islam itu menjadi lebih islami, karena proses-proses sertifikasi halal itu juga dimudahkan oleh pemerintah. Jadi untuk UMKM dan usaha kecil dan menengah itu, proses sertifikasi halalnya itu tidak dipungut biaya, kata Ruhaini. Jadi tetap otoritas pemberian fatwa halal itu ada di MUI. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH itu memberikan sertifikat yang memang secara legal itu memang harus dilakukan oleh lembaga negara, ujarnya. Ruhaini kemudian menjelaskan tahapan proses sertifikasi halal, dari proses oleh auditor halal dari lembaga pemeriksa halal atau LPH dari ormas atau perguruan tinggi atau kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan. Hasilnya dikirim ke MUI pusat atau daerah untuk mendapatkan fatwa halal. Dari MUI dikirim lagi ke BPJPH untuk dikeluarkan sertifikatnya. Pernyataan Marissa Haque ini sepertinya sudah terpatahkan. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri menyatakan bahwa sertifikasi halal dari produk UMKM akan dibiayai oleh negara alias gratis. Jokowi juga menyampaikan kepastian status halal bagi produk UMKM. Hal tersebut diatur dalam Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang dipersoalkan sebagian orang saat ini. UMKM di sektor makanan dan minuman, sertifikasi halalnya dibiayai pemerintah, artinya gratis, kata Presiden dalam konferensi pers 9 Oktober 2020. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kepastian status halal bagi produk UMKM. Hal tersebut disampaikan Airlangga untuk menepis sejumlah informasi yang tidak benar atau hoax soal kepastian halal bagi produk UMKM di Omnibus Law. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, akan menjamin percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, ujar Airlangga dalam konferensi pers pada 7 Oktober 2020. Bahkan, tuturnya, pelaku UMKM diberikan kemudahan tambahan biaya sertifikasi yang ditanggung oleh pemerintah. Lembaga pemeriksa halal juga diperluas lingkupnya. Ini dapat dilakukan oleh ormas Islam dan perguruan tinggi negeri, tegas Airlangga. Undang-Undang Ciptaker yang baru disahkan mengatur pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Badan yang dibentuk oleh pemerintah ini bertujuan untuk menyelenggarakan JPH. Selain itu juga ada Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH. LPH yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Semoga pernyataan yang seolah membuat perdebatan panjang tanpa kejelasan bisa tentunya menyelesaikan ke Mahkamah Konstitusi atau MK, seperti kata Presiden Jokowi.